Kita melihat banyak gedung yang megah, kampus yang megah, sekolah yang megah. Tapi karakter yang terbangun, etos, disiplin, kejujuran, itu menjadi suatu hal yang sangat mahal dan langka. Pendidikan kita harus diberikan afirmasi. Itulah letak misi dari kemerdekaan itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para kawan-kawan seperjuangan, sahabat sepergerakan, kita sampai di bulan Agustus. Bulan yang monumental di mana kita merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sebuah perayaan, tapi kemerdekaan lahir dari sebuah pergerakan, dari sebuah perjuangan yang dipertaruhkan. Syahrir pernah berkata, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan. Inilah kemerdekaan kita. Kali ini saya ingin menggarisi apa yang menjadi visi dari kemerdekaan Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diktum tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah menjadi sebuah tantangan kita. Bagaimana Indonesia yang merdeka dengan manusia-manusia yang berpengetahuan, manusia-manusia yang memiliki kecerdasan akal budi, dan manusia-manusia yang memiliki peradaban yang benar-benar memanusiakan satu dan lainnya. Nah, dalam hal ini tugas utama dari mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari pendidikan nasional kita. Kita melihat pendidikan benar-benar menjadi backbone. Hari ini setelah reformasi, saya termasuk dengan kawan-kawan yang berjuang waktu itu meletakkan sebuah fondasi yang luar biasa, bagaimana 20% dari APBN menjadi alokasi untuk pendidikan nasional kita. Itu sangat fantastis dan itu letaknya di dalam Undang-Undang Dasar. Teman-teman semua, di dalam lagu Indonesia Raya kita bisa melihat sebuah himbauan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya, bangunlah jiwanya. Nah, jiwanya itu, soulnya itu, spiritnya itu mencerminkan bagaimana pendidikan benar-benar suatu medium yang mengantarkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, manusia-manusia Indonesia yang beradab, manusia-manusia yang unggul. Nah, disinilah kemudian kita harus melihat bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu menjadi prioritas kita. Tidak ada bangsa yang besar, tidak ada bangsa yang unggul, tidak ada negara yang kuat jikalau pendidikannya diurus hanya biasa-biasa saja. Nah, hari ini kita melihat pendidikan kita masih compang-camping, masih morat-marit, human development index kita masih rendah, dan bahkan hari-hari ini satu hal yang benar-benar declining yang harus kita akui adalah IQ dari masyarakat Indonesia. Yang dulu zaman Orde Baru ya sekitar 110 sampai 120, sekarang turun 70 sampai 80. Ini adalah sebuah pertanyaan besar terhadap perkara-perkara penyelenggaraan pendidikan kita. Kita melihat banyak gedung yang megah, kampus yang megah, sekolah yang megah. Tapi karakter yang terbangun, etos, disiplin, kejujuran, itu menjadi suatu hal yang sangat mahal dan langka. Kita bisa lihat baru-baru ini orang memperkarakan soal UKT yang sangat mahal sekali. Ini kita terjebak pada proses
liberalisasi pendidikan yang benar-benar tergantung kepada selera pasar. Padahal pendidikan kita harus diberikan afirmasi. Itulah letak misi dari kemerdekaan itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah backbone kita ke masa depan. Tidak hanya berbicara kualitasnya, tapi juga berbicara karakter. Dan yang ketiga, poros yang paling penting adalah akses. Disinilah kemudian kita harus memberikan, kalau pendidikan kita terjebak pada proses liberalisasi yang akut, di mana orang-orang yang bisa bersekolah dengan kualitas yang bagus itu hanya orang-orang yang memiliki uang, orang yang memiliki, yang bisa membayar, maka kemudian kita belum merdeka, kita masih diskriminasi. Yang kedua, kita bisa melihat kampus-kampus negeri kita hari ini sudah menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Ini menjadi sebuah titik perkara penting ketika keberpihakan itu menjadi kabur. Ketika semua dihitung dengan kalkulasi margin debit dan kredit, selalu berpikir selisih, di sanalah kemudian al-ihwal kehancuran sebuah negara ketika tidak ada afirmasi dan keberpihakan jelas kepada mereka-mereka yang tidak memiliki biaya, tidak memiliki kesanggupan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di sini kita benar-benar harus kembali ke kita, mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa hal yang diskriminatif sama sekali. Entah itu desa, entah itu kota, entah itu miskin, entah itu kaya. Mereka memiliki equal opportunity, hak yang sama untuk mendapatkan dunia pendidikan. Saya mengajak kamu, mengajak kita semua untuk kembali ke kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah melakukan pembangunan manusia Indonesia, membangun karakter, membangun etos, bukan hanya menjadikan sekolah-sekolah sebagai kanal-kanal dari pengangguran. Mari bersama-sama dengan spirit merayakan 78 tahun kemerdekaan Republik ini, kita mengembalikan misi negara ini untuk merdeka, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meletakkan prioritas utama kita, pembangunan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kualitas guru kita, bagaimana membuat blok-blok afirmasi keberpihakan kepada anak-anak yang dari daerah 3T itu benar-benar mendapatkan akses. Saya pernah mengatakan di dalam rancangan undang-undang pendidikan kedokteran, hampir di semua negara ada state order, di mana 20% dokter-dokter itu adalah mereka-mereka yang dibiayai oleh negara, untuk kemudian mereka bisa ditempatkan di daerah mana saja. Kalau kita tergantung dari siapa yang sanggup semata-mata, maka kemudian orang selalu berorientasi tidak kepada pengabdian kepada negara, tapi hanya mengembalikan modal kuliah mereka semua. Inilah momentumnya, inilah saatnya, it's time untuk kemudian merestorasi pendidikan nasional menjadi backbone mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Mari bersama-sama bercancut tali wondo, memajukan Indonesia, membangun Republik.